Shalom saudara, apa kabar? Siap. Jadi apa yang saya bahas sebagai the need kita masuk pada need sekarang. Bulan Februari kemarin kita membahas foundations, sekarang kita membahas need. Kenapa kita membutuhkan sekali pemimpin-pemimpin yang baru? Mengapa saudara dan saya membutuhkan orang-orang yang akan melayani di masa yang akan datang? Kenapa kita perlu itu? Apa yang ada di baliknya? Saya mempercayai dua hal. Ini yang sudah perlu garis bawahi, dua hal ini sebelum kita akan membaca beberapa ayat Alkitab. Yang pertama adalah ini. Bahwa Tuhan kita, kalau dia menyuruh sesuatu kepada kita, hal tersebut keluar dari karakternya. Setuju nggak kalau saya bilang begitu? Bahasa Inggrisnya kira-kira bilang ini. Anything that God asks us generates from His character. Jadi apa saja yang Tuhan minta kepada kita, itu keluar dari karakternya. Saya kasih contoh. Kalau Tuhan minta saudara untuk sabar, karena dia itu adalah pribadi yang sabar. Betul kan? Kalau dia minta saudara untuk mengampuni, karena dia adalah pribadi yang apa? Mengampuni. Jadi apa saja yang Tuhan minta, apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kita itu adalah generates dari pribadinya. Keluar daripada karakternya. Itu prinsip yang pertama. Dan prinsip yang kedua adalah ini. Tuhan menginginkan anak-anak ada di bumi ini. Kehendaknya supaya dia memiliki keturunan ilahi di muka bumi ini. Percaya gak? Itu supaya begini. Amanatnya yang pertama. Kalau saya pakai bahasa ini. Perjanjian Tuhan yang pertama untuk manusia tetap terlaksana. Apakah perjanjian Tuhan untuk manusia? Ada yang masih ingat? Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-26 sampai 28. Keserupaan, berkuasa, kemudian kata ini. Beranak cucu. Terjemahan bahasa ayat yang ke-28 langsung saja. Ayat 26 dan 27 saya kira sudah cukup membahasnya. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan apa? Bertambah banyak. Bilang dulu beranak cucu. Kenapa Tuhan mau beranak cucu? Sebab dia mau punya keturunan. Dia mau punya keturunan di bumi ini, beranak cucu. Makanya Alkitab bilang semua manusia ini adalah keturunan ilahi. Betul gak? Semua orang yang lahir di bumi ini adalah apa? Keturunan ilahi. Dia mau supaya manusia menyatakan keserupaannya dari generasi ke generasi. Dari keadaan ke keadaan. Supaya manusia bisa memenuhi bumi. Jadi saudara bisa lihat ini bahwa Tuhan menghendaki hal ini. Yang pertama adalah Tuhan meminta kita melakukan sesuai dengan karakternya. Tapi yang kedua adalah dia ingin supaya karakternya, keserupaannya ini memenuhi seluruh bumi dari generasi ke generasi. Sampai di sini kita oke. Nah sekarang kita akan lanjut kenapa kita memerlukan hal ini. Yang pertama saya mau katakan pada saudara adalah ini. Gereja ini harusnya didesain untuk memperlengkapi orang kudus. Jadi gereja bukanlah hanya tempat untuk orang kebaktian. Tolong dicatat. Gereja bukan hanya tempat orang datang kebaktian, nyanyi kemudian pulang. Bukan. Gereja adalah tempat di mana orang percaya dipersiapkan. Gereja yang melatih orang percaya supaya orang percaya mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Supaya orang percaya memiliki apa yang Tuhan inginkan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah dalam karakter Allah. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang membawa keturunan ilahi di muka bumi ini. Saudara paham? Kalau saya bilang membawa keturunan ilahi. Seringkali kalau kita bicara keturunan, kita cuma pikir keturunan biologis. Punya anak. Begitu kan? Tapi yang dia maksud bukan itu kok. Bukan cuma punya anak jasmani. Tapi dia juga mau kita punya anak-anak apa? Rohani. Kita punya orang-orang yang kita menangkan. Yang kita latih. Yang kita siapkan. Saya berdoa gereja ini melahirkan orang-orang yang berkualitas. Saya berdoa gereja ini membawa orang-orang pada kehendak Tuhan. Saya berdoa gereja ini adalah gereja yang mempersiapkan satu umat yang siap pakai. Gereja ini mempersiapkan satu umat yang mengerjakan kehendak Allah. Saya mempercayai bahwa tidak mudah sampai ke situ. Sebab tendensi gereja biasanya hanyalah merupakan sebuah institusi yang mengerjakan hal-hal yang sifatnya agamawi. Nah untuk keluar dari situ, saudara perlu berusaha. Saudara perlu keluar dari situ. Saudara bisa menjadi orang-orang yang membawa kehendak Bapa. Saudara menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Saya tidak bilang bahwa
gereja sudah 100% hebat dan sempurna. Saya juga tidak katakan bahwa semua yang dilakukan di gereja adalah hal yang baik. Saya juga tidak bilang bahwa orang-orang di gereja adalah orang-orang yang 100% punya karakter yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya juga tidak bilang bahwa gereja adalah tempat orang-orang yang sudah sempurna. Gereja adalah tempat orang-orang yang sakit tapi dipulihkan. Tempat orang-orang yang berdosa tapi dikuduskan oleh Allah. Tempat orang-orang yang tadinya lemah tapi dikuatkan oleh Tuhan. Tapi disinilah kita perlu mengerti bahwa Tuhan menginginkan gereja mempersiapkan umatnya. Dalam sebuah wawancara, ya, ada seorang YouTuber panggil saya, kemudian dia buat sebuah wawancara. Dia memberitahukan pada saya ada sebuah penelitian 3 tahun terakhir tentang gereja. Sudah mau tahu? Yang pertama, gereja itu judgmental. Yang kedua, gereja itu anti homoseksual. Yang ketiga, gereja itu adalah rigid. Gereja, pokoknya yang paling terakhir dia bilang boring. Waktu saya dengar saya berkata, ouch. Kenapa saya bilang ouch? Karena sepertinya menyinggung banget. Ya. Terus mereka tanya begini, benar enggak itu? Saya tidak membenarkan, saya tidak juga menyalahkan, tapi saya berkata fakta yang seperti itu dapat dijumpai. Di mana saja hal tersebut bisa ada. Tapi prinsip utamanya adalah gereja harus kembali kepada jati dirinya untuk mempersiapkan umat Allah. Coba kita baca satu ayat ini. Di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17. Coba kita baca ayat ini. Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-17. Jadi inilah permulaan perjanjian baru. Perjanjian lama diakhiri dengan janji. Siapa yang tahu janji? Janjinya adalah dia bilang ini, aku akan mengutus Elia kepadamu. Dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Supaya aku jangan datang memukul bumi hingga apa? Musnah. Betul ya? Betul ya? Itu terdapat di Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Nah, begitu perjanjian lama selesai dengan berita itu, masuklah perjanjian baru. Tebak Tuhan mulai dari mana? Persis Tuhan mulai dari apa? Apa yang dia tinggalkan. Sebab menurut catatan teologi, setelah kitab Maleakhi, Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun. Lama itu. Jadi begitu 400 tahun. 400 tahun itu kalau dihitung menurut perhitungan generasi, itu 10 generasi. Selesai. Itu udah lupa. Kita 3 generasi, 4 generasi sudah tidak tahu di bawahnya kita siapa. Ini 10 generasi. Begitu 10 generasi selesai, Tuhan berbicara lagi kepada umatnya. Dan persis apa yang diambil, persis sama yang dia tinggalkan 400 tahun sebelumnya. Ini yang dia bilang. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Siapa ia ini? Ini sebenarnya nubuatan tentang Yohanes Pembaptis. Mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Nah ini kata penting. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang apa? Yang layak bagi dia. So the need is very clear. Kebutuhannya adalah bahwa kita sedang mempersiapkan suatu umat yang layak. Kita ada dalam sebuah persiapan. Gereja yang tidak mempersiapkan umatnya adalah gereja yang bersalah terhadap amanat ini. Gereja yang gagal untuk menangkap isi hati Tuhan dari generasi ke generasi. Kalau saya tidak mempersiapkan anak-anak saya bersalah. Kalau saya tidak mempersiapkan orang-orang yang saya menangkan di dalam Tuhan, saya bersalah. Kalau saya tidak mempersiapkan mereka, sebab tugas dari kita sekalian adalah, itu kata yang dipakai, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak buat dia. Kalau saudara berpikir saudara cuma datang ke gereja, datang, pergi, duduk dan selesai. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak mau demikian. Tuhan mencari suatu umat yang mengerjakan kehendaknya. Tuhan mencari saudara dan saya untuk menjadi pelaksana.
Jangan bilang begini, itu tugas gembala saya, itu tugas pendeta saya, itu tugas pekerja, itu tugas orang yang melayani Tuhan. Kita semua dipanggil untuk menjadi suatu umat yang mengerjakan kehendak Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara datang cuma ke gereja, dengar khotbah kemudian pulang, saya beritahu pada saudara, tukar paradigm saudara. Sebab Tuhan sedang ada dalam sebuah bisnis, mempersiapkan saudara dan saya untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Sampai di sini kita oke? Makanya saya mau kita menangkap sesuatu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Hei, saatnya sekarang saya masuk pada apa yang Tuhan kehendaki. Oh, profesi saya bukan pendeta. Profesi saya bukan seorang yang melayani Tuhan secara sepenuh waktu. Tapi saya mau terlibat menjadi umat yang mengerjakan kehendak Allah. Siapapun saudara, di pekerjaan saudara, di spheres pelayanan saudara, saudara perlu menjadi pelaksana kehendak Allah. Itu kebutuhan yang mendasari apa yang kita akan kerjakan ke depan. Nah sekarang yang kedua, saya ingin mengambil contoh di Alkitab tentang cerita seseorang yang sangat hebat. Tentang orang ini ditulis di Alkitab, tidak ada orang yang seganteng dia di seluruh Israel. Itu dibilang saking gantengnya laki-laki ini. Kata yang dipakai dia cantik, bayangkan. It's a beautiful parasnya. Dia adalah anak pertama dari Raja Daud. Namanya adalah Absalom. Absalom ini adalah seorang yang unik. Sebab ini yang saya mau katakan pada saudara. Kalau ada hal yang saudara perlu pikirkan. Siapapun saudara adalah ini. Apakah saudara memiliki anak rohani? Saya ulangi lagi. Apakah saudara memiliki apa? Anak rohani. Setuju enggak? Tapi saya cuma jemaat biasa. Enggak. Kalau saudara mau mengalami apa yang disebut dengan keberartian kehidupan, sudah perlu memiliki anak rohani. Makanya menangkan jiwa itu penting. Bawa orang dalam kerajaan Allah itu penting. Lahirkan mereka dalam kerajaan sorga adalah hal yang penting. Kita perlu terus kerjakan hal ini. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang berkata begini, menginjil kok, itu bagus. Menangkan jiwa kok, itu bagus. Karena itu dia sedang membawa saudara pada sebuah kehidupan yang penuh dengan apa? Dengan arti. Yuk mari kita baca ayatnya sekarang. Di dalam kitab 2 Samuel 18 ayatnya yang ke-18. Saya lihat dulu catatannya supaya saya tidak sembarangan bicara. 2 Samuel 18 ayatnya yang ke-18. Kita baca satu cerita yang paling luar biasa. Sebab disinilah letaknya kekuatan kehidupan saudara. Apakah saudara akan kelihatan berhasil atau tidak? Ya, kita baca. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri apa? Tugu. Bilang dulu tugu. Apa itu tugu? Seperti patung. Kalau saudara pergi ke Yerusalem atau saudara pernah bawa pulang panorama Yerusalem, di bagian kiri agak ke tengah bagian sebelah bawah itu ada tugu Absalom di situ. Itu selalu diabadikan di situ. Aku mendirikan sendiri tugu yang sekarang ada di Lembah Raja. Sebab katanya. Jadi dia dirikan tugu ini karena dia punya sebuah alasan. Apa alasannya? Apa? Sebab aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada apa? Namaku. Dia tidak punya apa? Anak apa? Laki-laki untuk melanjutkan apa? Ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Nah kalau saudara perhatikan baik-baik. Cerita ini menurut saya adalah cerita yang paling sedih. Pertanyaannya adalah ini. Benarkah Absalom tidak punya anak laki-laki? Halo? Ternyata dia punya. Saya kasih bukti. Di dalam pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27. Kitab 2 Samuel 14, ayatnya yang ke-27. Ini ditulis. Bagi Absalom, apa? Lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar.
Ia seorang perempuan yang apa? Cantik. Loh, bagi Absalom ternyata apa? Ada anak laki-laki. Tapi rupanya anak ini tidak mewakili namanya Absalom. Berarti anak ini adalah anak-anak yang tidak dipersiapkan Absalom untuk membawa namanya kepada generasi berikutnya. Makanya Absalom menyesal. Sehingga dia mendirikan tugu. Dia bilang, anak saya tidak mungkin bawa ini. Makanya dia buat tugu. Bapak-bapak tolong jangan terkecoh. Ada banyak hamba-hamba Tuhan mendirikan tugu peringatan. Mereka tidak membesarkan anak. Saya memilih lebih baik saya melahirkan anak lebih banyak daripada punya tugu. Ada orang bangun menara-menara. Orang bangun tugu-tugu. Orang bangun ministry-ministry yang banyak. Untuk peringatan buat nama mereka. Sebab mereka tidak punya anak. Saya bisa cerita banyak sekali cerita buat saudara. Tapi mungkin itu kalau saya buat itu seperti kita menghakimi. Tapi saya belajar di sejarah. Saya lihat di sejarah gereja di Indonesia. Di luar negeri. Ada banyak sekali orang yang punya tugu. Tapi tidak punya anak. Halo? Absalom mendirikan tugu. Karena dia tidak punya anak. Pengertian anak di sini adalah anak rohani. Anak yang dipersiapkan. Kalau kita pakai bahasa politik. Suksesi. Orang yang menggantikan pelayanannya. Orang yang akan mengambil alih tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Orang yang akan menjadi apa itu? Penerus karunia yang turun kepada Absalom. Enggak ada. Absalom menjadi sepi. Dia kemudian mendirikan tugu. Mari saya beritahu pada saudara. Tugu bukan buah yang tetap. Buah yang tetap adalah anak-anak rohani. Buah yang tetap kita punya anak-anak rohani dalam kehidupan ini. Saya mau challenge saudara. Punyalah anak-anak rohani. Miliki anak-anak rohani. Menangkan jiwa. Bawa mereka kepada Tuhan. Kalau memang bukan anak rohani dan anak jasmani. Latih mereka. Persiapkan mereka. Supaya anak-anak ini akan membawa nama saudara. Akan membawa kebanggaan buat saudara. Karena ada kebutuhan dalam diri manusia. Dan kebutuhan ini tidak bisa digantikan. Kebutuhan untuk memindahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kepada orang lain. Kalau saudara sudah punya semuanya. Saudara tidak simpan sendiri. Saudara harus bagikan kepada keturunan yang berikutnya. Saudara akan bagikan kepada orang lain. Ada kebutuhan dalam diri kita untuk melakukannya. Saya tahu persis. Kalau saudara punya banyak sekali hal. Tapi saudara tidak bisa pindahkan kepada orang lain. Itu susah hati saudara. Dari senid di dalam diri kita. Untuk memindahkannya kepada orang lain. Tapi kan masalahnya ini. Memindahkan barang gampang. Memindahkan harta gampang. Memindahkan kualitas tidak gampang. Saya ulangi lagi. Memindahkan barang gampang. Sudah kasih warisan, beli rumah, beli apa aja. Bangun gedung yang hebat. Buat menara yang tinggi. Bangun gereja mewah. Kerjakan apa saja. Pindahkan barang gampang. Pindahkan kualitas. Tidak gampang. Eropa merupakan bukti paling gila menurut saya. Bahasa saya pilih hati-hati. It's the most lunatic evidence dari ini bukti yang paling kacau dari ini. Karena mereka punya gedung-gedung arsitektur yang luar biasa. Dengan keindahan Leonardo da Vinci. Dengan keindahan Michelangelo dalam gereja mereka. Begitu luar biasa. Cuma ada batu yang dingin, beku. Tidak ada manusia di dalamnya. Karena memindahkan barang gampang. Memindahkan kualitas kehidupan itu masalah yang sangat besar. Now, Tugu Absalom, saya mau cerita dulu apa yang terjadi dengan Tugu Absalom sampai pada hari ini. Tahun 92, saya pergi ke Israel dengan Samuel Doktorian. Sampai di situ kita lagi menjelaskan di lembah Hinnom itu, kan ada Tugu Absalom di situ. Kemudian kita lihat anak-anak kecil yang pakai kipas itu, ya. Mereka ambil batu kemudian lemparin Tugu Absalom. Terus kita tanya sama Pak Samuel Doktorian, kenapa mereka lempar? Kemudian Samuel Doktorian menceritakan,
hal yang paling buruk dari tugu yang dibangun oleh Absalom. Absalom bangun tugu itu supaya orang apa? Ingat namanya. Kalau orang ingat nama Absalom, apa yang muncul di kepalanya orang? Pemberontak, dan ini yang paling parah, pemerkosa istri bapaknya. Jadi apa yang dibuat? Anak-anak kecil itu selalu ambil batu, lempar tugu Absalom sambil berkata begini, kiranya keturunanku tidak jadi seperti Absalom. Now stop. Mungkin saudara berkata, ini khotbah ini Pak Jonathan, khotbah ini untuk apa sih sebenarnya ini? No, ini mungkin basic understanding buat kita. Untuk mulai memperhatikan kehidupan kita. Nah, kualitas kehidupan hanya dapat dipindahkan lewat kehidupan. Kualitas kehidupan tidak bisa dipindahkan lewat harta. Kualitas kehidupan tidak bisa dipindahkan lewat fasilitas. Kualitas kehidupan tidak bisa dipindahkan oleh uang. Kualitas kehidupan hanya dapat dipindahkan oleh apa? Teladan kehidupan. Hanya teladan kehidupan yang bisa buat itu. Makanya saya mendorong gereja ini. Saya mendorong kita sekalian. Supaya kita membangun sebuah teladan kehidupan yang begitu rupa. Supaya kemudian lewat teladan inilah kita dapat melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang banyak. Supaya kita bisa menjadi teladan hidup bagi orang lain. Sekarang saya ambil ayat yang terakhir saya hari ini. Sebelum kita akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Saya rasa menurut mata saudara sudah mengerti apa yang coba saya sampaikan. Jadi saya rasa cukup, tidak perlu tambah yang lain. Yuk kita baca sekarang Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-16. Saya membaca buku Destiny-nya Pak Frankie. Rupanya ayat ini adalah ayat emas Pak Frankie. Bukan kamu yang memilih aku. Tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Ini kata yang penting. Bahwa Tuhan sedang membicarakan apa yang saya sebut dengan suatu keniscayaan. Suatu kemutlakan. Bahwa ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dia bilang ini, bukan kamu yang pilih aku. Aku yang pilih kamu. Artinya dia mau bilang ini. Saya mau kehendakku yang terlaksana dalam kehidupanmu. Saya mau, ini bahasa saya pakai. Hati-hati. Saya mau yang saya mau terjadi buat kamu. Bukan yang kamu mau. Jadi aku pilih kamu. Dan ini kata yang dipakai, bukan cuma dipilih. Kata yang kedua dia bilang ini, dia menetapkan kita. Dan loh, menetapkan. Ada security, ada sebuah apa tuh? Sebuah rasa aman, penetapan yang kuat. Tuhan berkata ini, aku menetapkan kamu. Supaya kamu pergi. Nah ini kan bilang, supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah. Bilang dulu, menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Nah buah yang tetap bukanlah pelayanan. Buah yang tetap adalah anak-anak rohani. Yang membawa pelayanan kita. Yang membawa kode genetik pelayanan kita. Yang membawa DNA pelayanan kita. Yang membawa apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita punya anak-anak rohani. Waktu Yesus datang ke dunia ini, kenapa dia tidak spend waktu dengan 5.000 orang? Orang suka tanya pada saya, kenapa Yesus nggak gemar bikin KKR sih pada waktu itu? Kenapa dia hanya habiskan waktunya dengan 12 orang yang dia pilih? Secara random dia pilih 12 orang. Dan 12 orang ini kayaknya nggak jelas-jelas juga semua juntrungannya. Coba. Di dalamnya ada 2 pemberontak umum. Ya kan? Zelotis ada 2 orang. Pemungut cukai ada 1 orang. Sebut lagi. Nelayan yang kasar ada 3 orang. Saya bisa bayangkan. Saya bisa sebut beberapa orang untuk mereka. Tapi saya mengatakan pada saudara. Dia memilih mereka secara random. Tapi dia habiskan waktu dengan mereka. Dia ambil waktu dengan mereka. Waktu yang berkualitas.
3,5 tahun dia buat waktunya yang khusus. Dia tumpahkan kepada orang-orang ini untuk menghasilkan 12 rasul yang mengubah dunia. Ya, satu gagal lah, kita sebut Yudas gagal lah. Tapi jelasnya adalah menghasilkan orang-orang berkualitas yang menjungkir balikan dunia ini. Kenapa dia putuskan itu? Sekali lagi saya beritahu buat saudara, apa yang Tuhan minta kita lakukan, itu keluar dari apa? Karakternya, dari pribadinya. Kalau dia suruh saudara berbuat tetap, dia sudah melakukannya. Dia telah mempersiapkan orang sampai pada matinya. Dia tetap mempersiapkan mereka. Waktu dia mau naik ke sorga, dia masih kumpul dengan mereka 40 hari. Ulang-ulang dia mempersiapkan mereka sampai mereka jungkir balikan dunia. Yang saya mau katakan pada saudara adalah ini. Kita boleh kelihatan hebat, punya nama besar. Tapi masalahnya bukan ada di situ. Namanya ada pada apakah kita menghasilkan buah yang tinggal tetap. Pikirkanlah itu. Pikirkanlah itu. Tapi itu yang jauh lebih penting daripada yang lain. Kalau kita sudah paham hal tersebut, kita tidak akan cuman sibuk saja. Tapi kita akan mulai bekerja secara smart. Kita mulai bekerja secara efektif. Kita mulai bekerja secara benar. Kita lebih baik mempersiapkan orang daripada kemudian terlarut pada semua yang lain. Saya mempercayai jemaat perlu dipersiapkan. Saudara mau dipersiapkan? Nah, mari saya beritahu buat saudara. Kalau saudara mau dipersiapkan, datangi kami. Datangi hamba-hamba Tuhan. Datangi pemimpin selmu. Datangi para penatua. Dan katakan begini, persiapkan saya. Ya. Halo? Kalau mereka tidak bisa jawab, ketemu dengan saya. Sebab prinsipnya tetap sama. Kita akan mempersiapkan umat Tuhan untuk menjadi pelaksana kehendak Allah. What is the need? Kebutuhannya kita perlu mempersiapkan umat Tuhan. Tapi apa need yang lebih besar daripada itu? Kerajaan Allah butuh pekerja-pekerja. Kerajaan Allah butuh pekerja. Sampai hari ini permintaan Yesus sambil berkata, berdoalah supaya Tuhan mengirimkan pekerja untuk tuayan ini. Sebab tuayan sangat banyak, tapi pekerja apa? Sedikit. Kita perlu supaya kemudian terlibat dalam rencana Tuhan yang besar ini. Saya mau akhiri khotbah saya dengan cerita dari seorang hamba Tuhan yang bernama Jerry Savelle. Jerry Savelle tinggal di sebuah kota di Portland. Dia kalau berkhotbah ada 3.000 orang yang hadiri gerejanya setiap dia berkhotbah. Sampai satu kali terjadi sesuatu. Fasilitas mereka yang berharga jutaan dolar tiba-tiba harus di-evacuate. Harus dihancurkan. Sebab di bawah gerejanya itu ada saluran air yang harus diperbaiki untuk kepentingan kota. Jadi pemerintah datang untuk berkata kamu harus tinggalkan tempat ini dan tidak ada kompensasi karena ini milik negara. Kamu harus keluar saja. Jerry dalam keadaan bingung, dia kumpul orang-orangnya sambil berkata, kita tidak ada jalan lain. Ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Kita cuma bisa ke atas katanya. Oke, so kita akan berdoa dan berpuasa. Oke, umumkan ke jemaat. Kita mau doa puasa. Jemaat kita banyak. Ya kita umumkan supaya mereka berdoa puasa. Diumumkanlah untuk berdoa berpuasa. Hari doa puasanya. Yang hadir cuma 22 orang. Dan jadi dari kantornya ngintip-ngintip, udah banyak orang belum? Udah banyak orang belum? Cuma 22 orang. Kemudian Tuhan bicara buat mereka. Jari, itu jemaatmu. Jadi berlutut. Jadi yang datang di hari Minggu? Bukan. Mereka bukan jemaatmu. Mereka penggembira. Kalau kamu pindah, kamu pikir mereka akan ikut? Kemudian Jerry berpikir, kalau begitu, saya akan konsentrasi kepada jumlah yang ini. Sebab cuma mereka yang committed waktu gereja dalam keadaan kesusahan. Kenapa saya cerita ini pada saudara?
Kerja kita nggak susah loh, kerja kita oke. Yang saya mau bilang buat saudara adalah ini. Hanya menceritakan kepada saudara bahwa bisa terjadi sesuatu tidak seindah pemandangan mata kita. Kemudian saya sadar, pemimpin-pemimpin seperti Jerry Savelle ini, apa yang mereka buat biasanya waktu lihat kayak gitu. Mereka drive orang, mereka kendalikan orang, mereka mulai paksa dengan program. Mereka mulai buat ini dan itu, bikin gereja lebih menarik. Gereja menjadi one stop supermarket buat orang. Orang datang ke situ untuk nikmati semuanya, ada hiburan, ada apa aja. Mereka kemudian mulai menarik hati orang untuk datang ke situ. Tapi they will not stay. Siapa yang bakal tinggal? Mereka yang dipersiapkan. Mereka yang dilatih. Mereka yang dimuridkan. Karena mereka anak. Pernah baca kitab Ibrani? Ibrani bilang begini. Bedanya Musa sama Yesus jelas. Musa melayani sebagai hamba dalam rumah. Yesus sebagai anak. Yesus serahkan nyawanya untuk rumahnya. Supaya rumahnya bisa bertahan hidup. Makanya dibilang Yesus lebih baik daripada Musa dalam pelayanan. Ditulis dalam kitab Ibrani. Saya mau bilang ini pada saudara. Yuk kita konsentrasi untuk dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara mau dipersiapkan? Ya, terlibatlah. Terlibat di sel, terlibat di mana. Kita akan mengerjakan perkara-perkara yang hebat bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.